Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rahmawati. Saya Alibiar Lambang. Perkenalkan, kami dari perusahaan Etikop ini akan menjelaskan rancangan yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Barcode Benda Bersejarah Museum Daerah Kabupaten Subang Berbasis. Saya akan menjelaskan latar belakang dibentuknya sistem ini, yaitu berdasarkan hasil observasi kami, Museum Daerah Kabupaten Subang masih menggunakan aplikasi manual tertulis di buku tamu. Selain itu juga sumber daya pemandunya masih minim, masih sedikit, sehingga apabila banyak pengunjung, kamu membutuhkan banyak pemandu. Dan kami di sini dengan adanya perusahaan itu akan membuat sistem informasi yang tidak di mana para pengunjung dapat memasukkan barcode untuk melihat deskripsi koleksi, sehingga ini dapat amat sangat membantu pemandu dalam menjelaskan sejarah dari koleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Yang pertama itu membuat website museum bertujuan untuk memperkenalkan museum pada dunia luar. Nah, yang kedua itu dengan website ini masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi seputar Museum Subang. Nah, yang ketiga itu ada dalam website ini terdapat absensi museum yang dilengkapi fitur grafik. Ini akan mempermudah pelaporan dari pihak museum tersebut. Nah, yang keempat itu ada sistem barcode digunakan dibangun untuk membantu tenaga kerja dalam melakukan pemanduan, karena dalam barcode tersebut sudah terdapat sejarah dari koleksi benda di Museum Subang ini. Nah, yang keempat itu adalah pengembangan museum di dunia teknologi. Nah, itu yang terakhir itu tujuannya yaitu untuk menjadikan museum ini sebagai museum yang modern khususnya di Kabupaten Subang. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Pertama itu ada perancangan sistem informasi pada museum ini guna untuk manajemen absensi yang berlaku di museum tersebut. Terus yang kedua itu ada sistem yang dirancang dapat menginputkan absensi pengunjung dan akan membuat laporan secara grafik. Terus ada sistem informasi website memiliki banyak fitur pengenalan seputar museum Kabupaten Subang. Nah, yang ketiga itu ada scan barcode, hanya dapat diakses oleh pengunjung museum saja yang datang langsung ke museum Kabupaten Subang. Nah, itu yang keempat ada untuk yang mengunjungi website hanya dapat mengetahui koleksi apa aja yang di museum, namun tidak dapat dengan sejarah dari brand koleksi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada barcode akan ditampilkan di setiap pajangan koleksi benda bersejarah yang ada di Kabupaten Subang. Nah, selanjutnya ada software interface. Nah, yang pertama adalah sistem operasi. Nah, di mana sistem operasi ini pembuatan aplikasi pada Windows 11. Nah, yang kedua itu ada sistem informasi user, semua tipe platform. Terus yang kedua ada DBMS, database-nya MySQL. Nah, bahasa pemrograman yang kita akan buat yaitu bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan Python. Nah, terus ada browser akses website. Itu ada semua browser yang kita tersediakan. Hardware interface, ada laptop. Nah, laptop ini merupakan perangkat paling penting dalam pembuatan proyek ini. Yang kedua itu ada keyboard. Nah, di mana alat membantu dalam menginputkan informasi beserta simbol-simbol yang tersedia. Yang ketiga itu ada mouse yang membantu pengerjaan pembangunan sistem ini sebagai perantara komunikasi antar sistem dan pengguna. Nah, selanjutnya ada batasan-batasannya. Yang pertama itu ada sejarah. Nah, sejarah ini dari koleksi benda museum hanya bisa diakses dengan melakukan scan barcode. Terus yang kedua itu ada pengunjung website tidak dapat mengakses atau mendapatkan informasi tersejarah dari koleksi benda museum. Yang ketiga itu ada laporan dapat dibuat dalam bentuk grafik. Yang keempat ada sistem mampu mengelola data pengunjung. Yang kelima ada sistem dapat mencetak laporan. Yang kelima ada sistem menyediakan fitur absensi. Yang terakhir itu sistem menyediakan fitur scan barcode. Nah, adapun manfaat produk yang pertama itu bagi pengguna user. Pertama itu user pengunjung dapat membaca dan mengetahui sejarah benda-benda walaupun tidak ada pemandu di museum tersebut. Yang kedua itu ada absensi, lebih praktis dengan cara menggunakan sistem. Terus yang kedua itu ada user pegawai, mempermudah absensi dalam laporan, mempermudah dalam kerja
terutama bagi pemandu museum, dan dapat melakukan informasi terkait museum lebih jelas. Nah, selanjutnya ada karakteristik user. Yang pertama itu resepsionis atau disebut kita admin, dapat menambah, mengedit, menghapus, menampilkan, dan dapat mengikutkan data absensi. Nah, yang kedua itu ada pengunjung website atau user, mengakses sistem informasi website museum. Nah, yang ketiga ada pengunjung museum ataupun user. Nah, pengunjung ini nantinya akan melakukan scan barcode yang telah disediakan untuk melihat deskripsi koleksi-koleksi yang ada di Museum Kabupaten Sumbawa. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Pertama itu sistem harus mempermudah admin dalam penginputan data. Nah, sistem harus dapat memudahkan pengunjung dalam melakukan scan barcode. Yang ketiga ada sistem dapat membantu admin dalam pelaporan secara grafis. Yang keempat ada sistem dapat membantu pengunjung website dalam mengakses website museum dengan berbagai informasi yang tersedia. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada teknikal. Nah, di mana sistem ini dijalankan menggunakan browser apa saja seperti Google, Chrome, dan lain-lain. Yang kedua ada performance. Ini adalah maksimalnya 150 MB. Ada usability. Jadi sistem ini tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Yang selanjutnya ada reliability. Terdapat autentifikasi atau tandanya admin dapat masuk ke sistem tersebut. Yang terakhir ada security. Nah, di mana dilengkapi dengan keamanan menggunakan paspor dan membangun HTTPS untuk sistem keamanan website tersebut. Nah, yaitu selanjutnya ada asumsi dan ketergantungan. Yang pertama itu sistem website ini harus terhubung dengan internet. Yang kedua, pengguna harus mengetahui betul bagaimana cara penggunaan sistem informasi ini berbasis website. Nah, yang terakhir ada penggunaan harus mengetahui bagaimana cara pengoperasian komputer. Saya akan menjelaskan tentang sistem desain dokumen. Yang pertama ada use case diagram, di mana di dalamnya ada 3 aktor, yaitu admin, pengunjung museum, dan pengunjung website. Admin ini memiliki hubungan dengan sistem dan berhubungan dengan use case. Yang pertama ada kelola berita. Nah, use case anaknya itu ada tambah berita, ubah berita, ada hapus berita, dan tampil berita. Lalu admin ini berhubungan dengan use case kelola koleksi, di mana ada use case anaknya yaitu tambah koleksi, ubah koleksi, hapus koleksi, dan tampil koleksi. Dan use case admin ini juga berhubungan dengan kelola absensi, di mana kelola absensi ini memiliki use case anak yaitu tambah absensi, ubah absensi, hapus absensi, dan tampil absensi. Juga selanjutnya, aktor admin memiliki hubungan dengan sistem use case yaitu kelola laporan, di mana terdapat ada extend grafik dan extend cetak. Dapat mengelola laporan dengan membuatnya menjadi grafik atau dapat dicetak. Ini dapat dilakukan dan tidak. Lalu admin ini memiliki hubungan dengan use case login, di mana wajib untuk melakukan verifikasi atau include. Lalu ada use case lalu ada aktor pengunjung website. Aktor pengunjung website ini berhubungan dengan use case list koleksi berita, bisa melihat visi dan misi. Terus ada use case struktur organisasi dan use case sejarah museum. Lalu pengunjung museum ini berhubungan dengan use case deskripsi koleksi, di mana si pengunjung ini wajib untuk scan barcode atau aktor-aktor yang terlibat yang tadi saya jelaskan, yaitu ada aktor admin, aktor pengunjung museum, aktor pengunjung website. Lalu ada use case yang digunakan, yaitu yang pertama ada use case list koleksi, di mana ini menampilkan tampilan list koleksi yang dapat diakses oleh pengunjung website. Lalu ada use case berita. Use case berita ini adalah tampilan berita yang dapat diakses oleh pengunjung website. Lalu ada visi dan misi.
struktur organisasi, sejarah museum, kelola berita, tambah berita, ubah berita, hapus berita, tampil berita. Lalu ada kelola koleksi, di mana ada tambah koleksi, ubah koleksi, hapus koleksi, tambah koleksi. Lalu ada kelola absensi, terdapat use case tambah absensi, ubah absensi, hapus absensi, tambah absensi. Dan ada use case login, use case verifikasi, ada use case logout, use case deskripsi koleksi, ada use case scan barcode, lalu ada use case kelola laporan, ada use case grafik dan use case cetak. Satu use case skenario, nomor use case-nya adalah use case 25, nama use case-nya adalah scan barcode, lalu ada aktor yaitu pengunjung museum, lalu dijelaskan skenario utamanya yaitu prekondisi. Prekondisi ini pengunjung museum melakukan scan barcode untuk dapat mengakses deskripsi koleksi. Lalu ada aksi aktor yaitu pengunjung museum melakukan scan barcode yang telah disediakan di setiap koleksi. Lalu reaksi sistemnya adalah sistem akan menampilkan deskripsi koleksi. Post kondisinya adalah pengunjung museum dapat melakukan scan barcode. Lalu skenario alternatifnya, apabila scan barcode ini tidak berhasil, maka aktor harus melakukan scan barcode kembali. Lalu scan barcode wajib dilakukan untuk dapat mengakses deskripsi koleksi. Sistem akan menampilkan deskripsi koleksi. Dalam satu use case akan memiliki satu use case skenario. Lalu setelah membuat use case skenario, maka akan dibuatlah activity diagram, di mana satu use case skenario akan dibuat satu activity diagram. Di sini contohnya adalah activity diagram verifikasi. Yang pertama dimulai dari admin melakukan pengisian form, di mana sistem akan mengirim kode verifikasi. Setelah itu admin akan memasukkan kode verifikasi, lalu sistem akan memastikan apakah kode tersebut benar atau tidak. Jika tidak, maka tidak terverifikasi, dan jika ya, maka terverifikasi, dan sistem akan menampilkan kode terverifikasi. Lalu setelah itu selesai. Lalu selanjutnya dibuatlah IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana terdapat ada entitas admin, entitas pengunjung website, entitas pengunjung museum, lalu ada entitas website museum. Nah, di dalam entitas website museum terdapat ada entitasnya, yaitu ada kelola berita, ada entitas kelola koleksi, ada entitas kelola absensi, dan ada entitas laporan. Nah, di dalam entitas pengunjung terdapat atribut yaitu ID pengunjung museum, nama, dan asal. Lalu di dalam entitas admin terdapat atribut ada nama admin, paspor, dan email. Dan di dalam entitas pengunjung terdapat atribut nama dan ID pengunjung. Dan di dalam entitas website museum terdapat atribut yaitu nama website dan ID web. Lalu website museum ini dilakukan adanya inherit atau pewarisan privat, di mana ada entitas kelola berita. Di dalam entitas kelola berita ini ada atribut ID, waktu, dan judul berita. Lalu di dalam entitas kelola koleksi ada nama koleksi, ID koleksi, dan deskripsi koleksi. Dan di dalam entitas kelola absensi terdapat atribut ID absensi, nama, dan asal. Lalu di dalam laporan ada atribut judul laporan, tahun, dan ID laporan. Di mana kembali lagi ke entitas admin mengelola pengunjung website, entitas admin mengelola pengunjung museum, dan entitas admin mengelola website museum. Lalu pengunjung website mengakses website museum, lalu pengunjung museum melakukan scan barcode untuk mendapatkan entitas deskripsi yang ada di untuk mendapatkan atribut deskripsi koleksi yang ada di entitas kelola
koleksi. Terus selanjutnya ada kamus data. Yang pertama adalah untuk pengunjung museum memiliki kamus data, yaitu ID pengunjung museum, nama, dan asal. Lalu ada admin. Admin ini memiliki kamus data, yaitu nama admin, password, dan email. Lalu ada pengunjung website. Pengunjung website memiliki kamus data, yaitu ID pengunjung web dan nama. Website museum memiliki kamus data, yaitu ID website dan nama website. Lalu di dalam website museum memiliki entitas baru, yaitu ada kelola absensi yang memiliki kamus data, ID, nama, asal. Lalu ada kelola koleksi yang memiliki kamus data, yaitu ID koleksi, deskripsi koleksi, dan nama koleksi. Lalu ada laporan, yaitu memiliki kamus data, ID laporan, tahun, dan judul laporan. Dan kelola berita yang memiliki kamus data, yaitu ID, waktu, judul berita. Lalu setelah itu ada struktur tabel. Yang pertama ada tabel pengunjung museum yang memiliki struktur tabel, yaitu nama, tipe data, ukuran, dan keterangan yang memiliki atribut ID pengunjung, nama, dan asal. Lalu ada tabel admin, ada tabel pengunjung website, ada tabel kelola absensi, ada tabel kelola koleksi, tabel laporan, dan tabel kelola berita. Dan selanjutnya ada user interface. Di sini ada halaman login admin, yaitu admin harus mengisi nama, password, email atau nomor telepon, di mana nantinya akan dikirimnya kode verifikasi ke nomor telepon atau email yang dimasukkan. Jika lupa password, maka dapat melakukan forget password. Lalu selanjutnya ada tampilan halaman verifikasi, di mana di sini kita dapat memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke dalam sistem admin ini. Apabila kode verifikasi yang dikirim sudah habis waktunya untuk dimasukkan kode verifikasi, maka kode verifikasi akan dapat dikirim ulang. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan selamat datang di halaman admin website museum, dan langsung akan ada tampilan untuk halaman admin, di mana ada fitur-fiturnya, yaitu ada dashboard, absensi, berita, dan koleksi. Di sini adalah contoh fitur dari absensi, di mana di dalamnya terdapat grafik, cetak, tambah, ubah, edit, dan hapus. Selanjutnya ada user interface untuk pengunjung museum, yang dimana ada logo di sini belum ditambahkan, di mana ini akan terdapat logo museum. Lalu ada fitur beranda, tentang museum, koleksi, dan berita. Di dalam tentang museum nantinya akan terdapat sejarah museum, isi dan misi, dan struktur organisasi. Ini adalah tampilan dari beranda, di mana menampilkan berita, menampilkan welcome to website museum, serta koleksi-koleksinya. Lalu ada user interface masih untuk pengunjung website, yaitu di sini sistem dari beranda masuk ke tentang museum, lalu masuk lagi ke sejarah museum. Ini adalah ada tampilan sejarah museum. Lalu ada tampilan visi dan misi, dan ada tampilan struktur organisasi. Selanjutnya ada tampilan berita. Lalu ada tampilan koleksi-koleksi, di mana di bagian bawah tampilan koleksi terdapat tombol pindah halaman 1, 2, 3, dan 4 untuk menampilkan koleksi-koleksinya. Lalu di sini ada tampilan untuk yang di tengah sini ada tampilan untuk menjelaskan tentang deskripsi dari benda bersejarah, di mana ini tampilan untuk ini adalah tampilan untuk pengunjung museum. Ketika pengunjung museum melakukan scan barcode, maka akan tampilan untuk deskripsi dari koleksi benda bersejarah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf
apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.